Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lipmin SPD, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Simpang 2, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan jumlah peserta 8 orang. Ini adalah video bimbingan kelompok saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Jiwa semangat luar biasa. Baik ya, terima kasih atas kehadiran kalian pada kesempatan hari ini. Ya, jadi kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ya, tapi sebelum kita melaksanakan kegiatannya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Pada bisa boleh jadi iya silakan jadi. Terima kasih Jerry ya atas kesediaannya untuk memimpin doa pembukaan pada kegiatan pagi hari ini. Baik ya, sudah kenal ini kawan-kawannya? Belum ya. Baik ya, sebelum kalian memperkenalkan terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan ya. Nama saya Lipmin ya, saya guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Simpang 2 ini ya. Kalau hobi Bapak mendengarkan musik dengan main tenis meja ya, itu hobi Bapak. Selanjutnya silakan kalian masing-masing memperkenalkan diri ya, menyebutkan nama, asalnya dan hobinya. Paham ya? Baik, silakan dimulai dari sebelah kiri Bapak. Perkenalkan, nama saya Silansius Desa, asal dari Sidoarjo, Desa Mekaraya. Jadi saya mendengarkan musik, bermain gitar, dan bernyanyi. Terus, lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Peter Penismuti. Saya berasal dari Desa Giling, Desa Kapasumbang. Dulu saya mendengarkan musik, baca, Nama saya Sabtu berasal dari Desa Batu, Desa Mekaraya, hobi bermain sepak bola. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabani, asal dari Bukang, nama saya Mukis. Nama saya Fani, asal Nusantara, hobi masak. Nama saya asal dari Bukang, makanan, hobi dan musik dan buka. Kenal nama saya Krista, hobi menyanyi, berasal dari penyanyi. Perkenalkan, nama saya Samantha, asal dari Sumatera, dari Nusantara. Terus ya, ini sudah memperkenalkan semuanya, nama, asalnya, terus
Sudah cukup mengenal belum ini? Jadi tujuannya untuk lebih mengetahui nama, asal, dan hobinya. Ya, bagus. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Ya, apakah kalian sudah pernah sebelumnya untuk mengikuti bimbingan kelompok? Belum ya. Berarti Bapak akan menjelaskan bimbingan kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik, ya, dengan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik dan memaksimalkan kemampuannya, ya. Jadi untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Jadi itu bimbingan kelompok, ya, yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik secara berkelompok. Ya, itu yang dimaksud dengan bimbingan kelompok, ya. Selanjutnya tujuan dari bimbingan kelompok ini yang pertama adalah supaya kalian memahami apa itu etika bergaul dengan teman sebaya, ya. Yang kedua itu supaya kalian bisa menata etika bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga yaitu supaya kalian mampu menerapkan bergaul dengan teman sebaya, etika bergaul dengan teman sebaya. Jadi harapannya nanti kalian memahami etika bergaul dengan teman sebaya, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tujuannya tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, tujuannya tadi yang barusan Bapak sebut, supaya kalian memahami etika bergaul dengan teman sebaya. Yang kedua, supaya kalian bisa menata pergaulan dengan teman sebaya. Yang ketiga, supaya kalian bisa menerapkan pergaulan teman sebaya, ya, melalui etika bergaul dengan teman sebaya. Jadi sampai di itu, ya, itu mengenai etika bergaul dan teman sebaya. Selanjutnya Bapak juga akan menyampaikan asas, ya, asas dalam bimbingan konseling yang berkaitan dengan bimbingan kelompok pada hari ini. Yang pertama, asas kesukarelaan, ya. Apakah kalian datang ke sini dengan sukarela? Ya, jadi Bapak berterima kasih atas kesukarelaan kalian pada hari ini untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan sukarela. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi nanti silakan secara terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan etika. Ya, nanti setelah Bapak juga akan menyampaikan materi bagaimana etika bergaul dengan teman sebaya, nanti silakan merespon, ya. Sampaikan saja secara terbuka apa yang kalian pahami, apa yang sudah pernah kalian alami berkaitan dengan etika bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga itu adalah asas kekinian, ya. Mengapa ini dikatakan asas kekinian? Karena memang sekarang kalian sedang bergaul dengan teman sebaya. Jadi ini asas kekinian yang sedang kalian laksanakan sekarang, ya. Jadi bergaul dengan teman sebaya, ya, baik itu bergaulnya dengan anak-anak, teman sebaya, dan orang tua, itu pasti ada perbedaannya dalam pergaulannya. Tapi pada kesempatan hari ini, ya, Bapak akan menyampaikan bagaimana beretika dengan teman sebaya. Selanjutnya yang keempat adalah asas kerahasiaan. Ya, pada asas kerahasiaan artinya kita nantinya akan menjaga rahasia yang disampaikan oleh teman kelompoknya. Ya, jika itu berkaitan dengan rahasia pribadi yang mungkin disampaikan dan mungkin diseringkan nanti, itu mohon kita saling menjaga. Ya, jadi sampai di sini nanti kerahasiaannya tetap terjaga. Ya, baik, sampai di sini
Ada yang mau ditanyakan kembali? Paham? Paham? Paham. Baik ya, jadi kalau sudah paham, sebelum kita lanjutkan ke materinya, Bapak akan memberikan sedikit ice breaking ya, pencairan suasana artinya. Jadi silakan nanti Bapak akan memberikan tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Nanti kan silakan disimak oleh kalian masing-masing. Kalau tepuk pagi, kalian memberikan tepuk 1 kali. Kalau selamat siang, memberikan 2 kali tepuk tangan. Kalau selamat sore, 3 kali tepukan. Kalau selamat malam, itu tepuknya tidak sampai. Bisa dipahami? Bisa. Kita uji coba dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, jadi kalau selamat malam itu tepukannya tidak sampai. Mengapa kira-kira? Iya, betul sekali ya. Nah, kalau sudah malam itu waktunya istirahat, jangan diganggu lagi ya. Waktu istirahat harus diam. Ya. Paham ya? Boleh dicoba? Boleh ya. Ini akan menguji kefokusan kalian untuk menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Bapak nantinya. Ya. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Bagus ya, tapi masih ada yang tadi belum masih salah ya, artinya masih belum pas penerimaan pesannya. Bisa diulangi sekali lagi ya. Nah, semoga kali ini nanti kalian bisa menerima pesan dengan baik. Selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Bagus ya, artinya kalian sudah bisa menerima pesan dari Bapak secara baik. Jadi tujuannya supaya bisa menerima pesan dengan baik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan etika bergaul dengan teman sebaya. Bapak akan menyampaikan materi etika bergaul teman sebaya ya. Silakan kalian memperhatikan. Sudah jelas? Bisa dibaca ya? Baik ya. Mari kita sama-sama memperhatikan ya. Etika pergaulan teman sebaya. Mengapa ini perlu? Ini jadi pertanyaan kita. Yang pertama, manusia selalu ingin memuaskan kebutuhan egonya. Kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi sendiri, butuh bantuan orang lain. Selanjutnya disinilah arti pentingnya interaksi sosial. Bergaul dengan orang lain dimulai dari dalam keluarga dengan orang tua dan saudara. Seiring bertambahnya usia, interaksi sosial bertambah luas di luar keluarga, dalam masyarakat, di antaranya interaksi dengan teman bermain, sekolah, dan sebaya. Ya. Selanjutnya, dalam bergaul dengan teman sebaya, kadangkala kita selalu berjalan dengan baik, seringkali terjadi konflik. Ini selanjutnya, pergaulan teman sebaya. Teman sebaya adalah kelompok individu. Kelompok individu yang mempunyai kesamaan di berbagai aspek, terutama usia, cara berpikir, dan bertindak. Ya. Pergaulan teman sebaya merupakan interaksi sosial yang terjadi di dalam kelompok sebaya dengan struktur sosial dan nilai-nilai tertentu yang mendasari cara berpikir, bertindak bersama-sama. Kelompok sebaya merupakan lingkungan sosial
Kedua, setelah lingkungan keluarga yang mempunyai pengaruh signifikan dalam perkembangan sosial emosional anak. Kuatnya pengaruh interaksi dengan teman sebaya dapat memberikan dampak positif dan negatif pada anak. Teman sebaya bisa menjadi sumber informasi, role model, sekaligus guru bagi anak, tetapi juga bisa menjauhkannya dari orang tua, keluarga, sekolah, bahkan norma dalam masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan kehati-hatian dalam bergaul dengan teman sebaya. Salah memilih bisa menjerumuskan anak pada perilaku negatif, perilaku yang melanggar norma. Selanjutnya dampak positif. Yang pertama, sebagai teman, kelompok sebaya memberikan anak kesempatan untuk menjadi dan mendapatkan teman yang menyertai, menemani dan bersamai dalam berbagai aktivitas. Yang kedua, sebagai motivator dalam perjalanan hidup anak, tidak selamanya berjalan mulus, sesekali mungkin mengalami kegagalan dan kegagalan. Dalam kelompok sebaya, anak bisa menemukan teman sejati yang ada dan memberikan dorongan dan memotivasi ketika anak terpuruk mengalami kegagalan. Yang ketiga, dukungan fisik. Teman sebaya selalu ada secara fisik dan mau meluangkan waktu, tenaga, bahkan material dan moral manakala anak membutuhkan. Yang keempat, memberikan dukungan ego. Bergaul dengan teman sebaya memberikan dorongan dan timbal balik, memberikan semangat untuk berani menumbuhkan harga diri dan eksistensi diri. Yang kelima, membanding sosial. Kelompok sebaya memberikan informasi penting tentang karakter, sifat, kemampuan, dan pribadi orang lain. Ini bisa menjadi sumber informasi bagi anak belajar adaptasi sosial dan kognitif dengan cara membandingkan apa yang ada dalam dirinya dengan orang lain. Selanjutnya, masuk ke dampak negatif. Soliditas kelompok sebaya dapat menimbulkan dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama, anak menjadi sulit menerima orang lain yang tidak memiliki kesamaan dengan dirinya. Yang kedua, menutup diri dari orang lain yang tidak masuk dalam kelompok sebaya. Selanjutnya, munculnya persaingan tidak sehat antara anggota kelompok. Munculnya pertentangan dan ketegangan antara kelompok sebaya. Selanjutnya, mengapa perlu etika pergaulan teman sebaya? Ya. Etika adalah kebiasaan atau cara hidup berkaitan dengan apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, serta tanggung jawab dalam perbuatan manusia. Pluralisme dan baru. Etika diperlukan sebagai pedoman menghadapi perubahan tersebut secara kritis dan objektif. Begitu juga dengan pergaulan teman sebaya. Etika diperlukan sebagai pedoman dan aturan berperilaku dalam interaksi sosial di antara mereka. Sebaya, etika adalah kebiasaan atau cara hidup berkaitan dengan apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, serta tanggung jawab dalam perbuatan manusia. Pluralisme dan transformasi sosial budaya masyarakat memunculkan beragam nilai baru. Etika diperlukan sebagai pedoman menghadapi perubahan tersebut secara kritis dan objektif. Nah, begitu juga dengan pergaulan teman sebaya. Etika diperlukan sebagai pedoman dan aturan berperilaku dalam interaksi sosial di antara mereka. Meskipun teman sebaya terbentuk karena adanya kesamaan, tetapi tetap sama memiliki heterogenitas perbedaan. Dan etika pergaulan teman sebaya diperlukan untuk menumbuhkan sikap toleransi yang bisa menumbuhkan kohesivitas kelompok, kekuatan interaksi dari anggota. Kohesivitas ditunjukkan dengan kesatuan, keeratan, keramah tamahan, dan saling ketertarikan antara anggota kelompok. Kohesivitas yang kuat akan memunculkan nilai baru dalam kelompok, hal yang bisa menggerakkan semua anggota untuk melakukan apapun demi mencapai tujuan. Etika diperlukan untuk menyaring nilai-nilai baru tersebut agar tidak melenceng dari norma sosial dan maupun norma hukum. Contoh etika pergaulan teman sebaya. Jadi
silakan disimak ya. Yang pertama adalah saling menghormati. Secara manusia seseorang ingin dihormati bukan karena kedudukannya melainkan karena keberadaan dirinya. Ya. Poin-poinnya pertama, ucapkan salam saat bertemu dan ketika berpisah. Tatap lawan bicara saat berbicara. Panggilan nama, jangan memanggil dengan sebutan yang tidak disukai. Selanjutnya, ucapkan tolong saat meminta bantuan. Mintalah maaf jika Anda membuat teman Anda merasa tidak nyaman. Selanjutnya, jangan memilih-milih teman berdasarkan suku, ras, dan agama. Pilihlah teman karena akhlaknya yang baik. Selanjutnya, saling menghargai. Ya, saling menghargai dapat dilakukan dengan perilaku berikut. Yang pertama, berikan pujian saat teman berhasil melakukan sesuatu. Dengarkan dengan seksama saat teman Anda berbicara. Terima pendapat teman sekaligus Anda tidak sependapat dengannya. Jangan menyinggung latar belakang teman Anda meskipun ia berbeda latar belakang dengan Anda. Ucapkan terima kasih atas bantuan teman. Selanjutnya, jangan bully teman Anda meskipun dia memiliki kekurangan atau perbedaan dengan Anda. Apa yang teman Anda rasakan? Ya. Sembunyikan perasaan kesal, marah, gusar dan lainnya dari teman Anda. Dengarkan dengan empati saat teman Anda curhat. Hindari perilaku verbal dan non-verbal yang dapat menyinggung perasaan teman. Menjauhlah dari teman Anda. Beri privasi saat ia ingin sendiri. Jangan bercanda saat teman Anda lagi ingin serius. Dan bercanda yang melampaui batas atau menyinggung perasaan teman Anda. Yang keempat, saling membantu. Ya, jadi saling membantu. Anda tidak mungkin mencapai tujuan dan keinginan tanpa bantuan orang lain. Saling membantu merupakan etika yang harus diterapkan dalam pergaulan teman sebaya. Ya, jadi yang pertama, ulurkan tangan Anda saat teman Anda membutuhkan bantuan. Ingatkan teman Anda saat berperilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial atau norma hukum. Berikan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kemajuan teman Anda. Berikan dorongan, motivasi saat teman Anda sedang terpuruk. Selanjutnya, saling percaya. Saling percaya merupakan tonggak dalam pergaulan teman sebaya, yaitu jujur, jaga amanah yang diberikan kepada Anda, simpan rahasia teman, jangan menyebarkan aib teman, berpikirlah positif terhadap teman, waspada boleh tapi jangan mencurigai teman. Kesimpulan, bergaul dengan teman sebaya merupakan salah satu kebutuhan sosial dan teman. Ya, dalam pergaulan ini jarang terjadi konflik karena ketidakselarasan antara keinginan sendiri dengan kelompok. Konflik menjadikan anak belajar mengendalikan ego, mengelola emosi dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Etika pergaulan teman sebaya diperlukan untuk menumbuhkan toleransi sehingga menghargai adanya perbedaan. Etika ini dengan dilaksanakan dalam pergaulan teman sebaya bisa meminimalisir potensi terjadi kekerasan remaja di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, jadi ini dari etika bergaul dengan teman sebaya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Saya baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari etika bergaul ini? Ada pertanyaan atau sudah dipahami? Sudah ya? Baik, kalau sudah bisa dipahami materi ini, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan gambar kerja. Ya, nah, jadi ini nanti barusan sudah disampaikan materinya. Nanti akan Bapak berikan lembar kerja, ya, di mana nanti silakan Anda itu mengisi ya, lembar kerja ini sesuai dengan apa yang Anda pahami dari materi yang sudah disampaikan tadi. Ya, ini ada 4 pertanyaan, ya. 4 pertanyaan nanti silakan diisi masing-masing pertanyaannya, ya. Terus jangan lupa juga diisi nama, kelas dan bidang layanan. Tadi bidang layanannya apa?
bimbingan kelompok ya. Jadi Bapak bagi ini Bapak kasih waktunya kurang lebih 6 menit ya. Ya, silakan isi ya, tulis nama kelasnya, terus nama layanan tadi. Terima kasih waktunya kurang lebih 5 sampai 6 menit. Isi sesuai dengan apa yang kalian pahami ya. Yang pertama, mengapa perlunya etika bergaul dalam sembahyang? Silakan diisi. Yang kedua, bagaimana menerapkan etika bergaul dalam teman sembahyang? Silakan dijawab. Yang ketiga, bagaimana menata pergaulan dengan teman sembahyang? Yang keempat, berikan contoh bergaul dengan teman sembahyang. Jadi silakan isi menurut pemahaman kalian ya, apa yang sudah kalian pahami, berdasarkan apa yang sudah kalian pahami. Yang nomor 3 ya, bagaimana menata pergaulan dengan teman sebaya. Paham ya? Yang pertama, pertanyaannya bagaimana menata pergaulan dengan teman sebaya.
Boleh dikumpulkan juga. Ya, nanti Bapak koreksi untuk melihat bagaimana materi ini bisa kalian serap dengan baik, ya. Baik, yang lain sudah? Sudah ya? Jadi sudah ya? Ya, oke. Baik ya. Terima kasih ya. Kalian sudah mengisi nomor kerja ini. Nanti Bapak akan melihat sampai di mana pemahaman dari etika bergaul dengan teman sebaya ini. Ya. Sebelumnya, siapa yang bisa memberikan sedikit kesimpulan tentang etika bergaul dengan teman sebaya ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Apa itu etika bergaul dengan teman sebaya? Silakan, Cika. Ya, silakan. Ya, aku merasa senang dan mendapatkan informasi mengenai dengan bergaul dengan teman sebaya. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Pada SMA etika bergaul dengan teman sebaya ini saya dapat melihat bahwa bagaimana saja cara bergaul dengan teman sebaya. Baik, ya, terima kasih sudah memberikan respon tanggapan berkaitan dengan materi pada hari ini. Ya, apakah kalian merasa senang dalam mengikuti bimbingan kelompok hari ini? Senang. Seperti apa yang kalian rasakan dari kesenangan dalam mengikuti bimbingan ini? Bisa mendapatkan informasi yang lain, menambah pengetahuan yang baru. Baik ya, itu ya materi pada hari ini. Tadi sudah sampaikan kesannya seperti apa berkaitan dengan bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi Bapak berterima kasih terhadap kalian dan Bapak akan memberikan sedikit arahan berkaitan dengan etika bergaul dan teman sebaya. Jadi tadi sudah disampaikan materinya. Semoga melalui materi etika bergaul dan teman sebaya pada hari ini tadi ya kalian bisa untuk menerapkannya. Ya, kalian bisa untuk menerapkan bagaimana bergaul dengan teman sebaya berdasarkan etikanya. Ya. Nah, yang kedua nanti silakan ditata. Ya, ditata seperti apa bergaul dengan teman sebaya berdasarkan etika pergaulan. Ya, silakan ditata supaya kalian lebih mampu bergaul dengan siapapun, dimanapun Anda berada itu bisa bergaul dengan siapapun. Ya, nah, selanjutnya nanti silakan menerapkannya. Ya, silakan diterap seperti apa etika bergaul dengan teman sebaya. Ya, apa itu etika? Apa tadi? Apa itu etika? Ya, apa itu etika? Ya, tata cara untuk bergaul, kebiasaan atau cara hidup kita dalam pergaulan, ya. Ya, berdasarkan apa yang benar dan salah. Jadi itu etika, ya, tata cara, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya. Baik, ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, Bapak mengucapkan sekali lagi banyak berterima kasih atas kehadiran kalian, ya, pada kesempatan
kami ini telah bersedia mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Bapak juga mohon maaf jika ya dari penyampaian Bapak tadi masih banyak kekurangan, baik dari tutur kata Bapak dalam penyampaiannya, baik materinya juga. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Bapak berterima kasih atas kesempatan ini. Bapak ucapkan selamat siang. Kita akhiri ya. Sebaiknya tadi dibuka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Silakan, siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia? Ya, silakan.